Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan matematika wajib kelas 12. Saat ini kita akan membahas tentang sudut dalam dimensi 3. Yang pertama adalah sudut antara dua garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, yang ketiga sudut antara bidang dan bidang. Yang pertama sudut antara dua garis. Nah, ini ya. eh, Pada gambar di samping, garis G dan garis H berpotongan di titik P. Sudut antara kedua garis itu dapat ditentukan dengan cara pilih titik A yang terletak pada garis G, kemudian pilih titik B yang terletak pada garis H, kemudian besar sudut yang ditentukan itu adalah APB gitu ya. Jadi intinya dua garis saling berpotongan, di mana titik potongnya di situ sudutnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sudut antara dua garis yang bersilangan. Pada gambar di samping, di bawah ini ya maksudnya, garis G dan garis K bersilangan. Dia seolah-olah berpotongan tetapi tidak ya. Maka untuk menentukan sudutnya bagaimana? Di sini buatlah garis K aksen. Kenapa K aksen bukan K saja? Karena tadi garis K dengan garis G itu bersilangan, tidak memotong. Karena kalau berpotongan maka sudah langsung tahu sudutnya berapa. Maka kita cari garis K aksen. K aksen ini didapat dari mana? Kita cari dengan menariknya sejajar dengan garis K-nya gitu ya, sampai bertemu dengan garis G. Sehingga memotong begitu, sehingga sudutnya akan mudah dilihat atau mudah ditemukan seperti ini ya. Contoh soalnya, perhatikan balok berikut A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan nilai sinus antara AB dan FH. AB, FH. Ternyata dia bersilangan ya, tidak memotong. Maka salah satu garis kita geser sejajar sampai bertemu dengan garis satunya lagi. Kalau AB-nya kita geser, FH-nya tetap, maka supaya bertemu dengan FH bisa kita geser ke atas. Sejajar AB dengan EF. Sejajar ya, maka ketemulah EFH di titik F, sehingga sudutnya adalah EFH. Gitu ya. Bagaimana mencari sinus? Nah, di sini kita mengulang lagi ya, ada sinus, ada kosinus, ada tangen. Nah, di sini menggunakan segitiga siku-siku. Kita lihat EFH ini siku-siku bukan? Oh iya, ternyata siku-siku ada di E gitu ya. Maka kita sudutnya di F gitu. Bagaimana mencari sinus? Sinus itu adalah depan per miring, artinya sisi depan dari sudut patokannya itu ya, patokannya sudutnya ada di F, maka sisi depannya adalah EH, kemudian sisi miring dari segitiga siku-siku tadi mana, tinggal dicari begitu ya, dan akhirnya bisa ketemu. Kemudian yang B, jika alfa merupakan besar sudut antara ruas garis FG dengan CE. Nah, ini juga bersilangan ya. Kita tarik yang sejajar kemudian baru mencari cos. Kalau cos itu adalah samping dibagi dengan miring gitu ya. Yang kedua adalah sudut antara garis dan bidang. Sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Nah, langsung kita lihat di gambar ini ya. Ada garis, ada bidang gitu kan ya. Jadi di bidangnya ini garisnya adalah garis G dan bidangnya bidang alfa. Garis G itu memotong si bidang ini. Jadi bagaimana? Karena menembusnya di sini, bisa kita tarik garis bantuan pada bidang tersebut supaya bisa bertemu dengan si garis yang memotong tadi. Sehingga seperti ini ya, garisnya kan bentuknya datar ya, sedangkan garis yang memotong agak miring, sehingga bisa kita ambil garis bantuan di bidang tersebut yaitu G aksen. Dan kemudian terbentuklah memotong dan terbentuk sudut gitu ya, dan bisa dicari dengan bantuan segitiga siku-siku ya. Contoh soalnya, perhatikan limas beraturan TKLMN dengan ukuran 8 cm, tentukan besar sudut antara garis TK dan bidang KLMN. TK di sini KLMN, oke, berarti garis bantuannya supaya bisa berpotongan dengan TK, maka kita tarik garis KM gitu ya. Nah, untuk mencari sudutnya ternyata di mana? Di K ya, karena dia berpotongannya di K, sehingga bisa kita menggunakan segitiga bukan TKM, tapi kita bisa menggunakan TKO lebih mudah karena TKO itu adalah siku-siku gitu ya, sehingga kita bisa mencari sudut K-nya.
Kemudian yang kedua, titik O merupakan perpotongan dua garis. Ya, di sini tentukan nilai sinus sudut antara TO dengan TLM. Oke, nah supaya ketemu dengan motong dengan TO, maka T arahnya diarahkan ke tengah. Jadi dari T ke tengah LM, kemudian T ke O, sehingga sudutnya ada di T. Sehingga bisa menggunakan segitiga siku-siku TO, kemudian ke tengah LM. Kemudian yang ketiga, sudut antara dua bidang ya. Ini pada prinsipnya juga sama antara dua bidang. Bisa kita tarik garis bantuan, boleh ngambil di tengah atau di pinggir ya. Kalau di tengah kita bisa ambil seperti ini. Dari garis yang mewakili bidang alfa itu T, kemudian garis yang mewakili bidang beta itu adalah T aksen, T1 ya di sini. Maka perpotongannya ada di tengah-tengah di T sini, maka sudutnya adalah T1 gitu ya. Kita karena bentuknya juga siku-siku jadi mudah kita mencari sudutnya. Seperti itu ya, cara dua juga sama. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Mudah ya untuk mencari sudut. Intinya untuk memudahkan perhitungan itu kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku supaya lebih mudah menemukan sudut dalam dimensi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.